Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kursinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ibadi tafarrahu li'ibadati. Wahai hambaku, kata Allah, hendaknya kalian memberikan totalitas dalam beribadah kepadaku. Hendaknya kalian fokus beribadah kepadaku. Amla sadrakal ghina wa aslul faqr. Aku penuhi jiwamu dengan rasa ghina, rasa kaya, rasa puas, rasa cukup, wa asdul faqr, dan aku akan menutupi kefakiran dan kekurangan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berbicara tentang ayat terakhir dari surat Al-Ikhlas. Allah mencoba memperkenalkan dirinya dengan 4 sifat, 2 sifat isbatiyah, penetapan, dan 2 sifat manfiyah, sifat penafian. Allah mengatakan Allah ahadun as-samad, punya sifat ahadiyah, punya sifat samadiyah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, hadis Imam Nasa'i dan Imam Abi Dawud rahimahullah, suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk masjidnya, kemudian beliau mendapati seorang laki-laki di penghujung salatnya. Laki-laki ini belum selesai salat. Dia sedang bertasyahud, dan di penghujung tasyahud rupanya dia itu berdoa. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum berdoa di penghujung tasyahud. Al-Zahiriyah, termasuk di dalamnya Abu Dawud Al-Zahiri, mereka mensyaratkan, artinya tidak sah salat tanpa doa di penghujung tasyahud. Mayoritas para ulama termasuk mazhab Imam Asy-Syafi'i sebatas menyunnahkan. Doa banyak dari baginda Rasul versinya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabi jahannam, min adzabil fitnah, sampai akhir. Ataupun doa Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Fahariyun ayustajab, kata baginda Rasul. Doa kita di penghujung tasyahud hariyun ayustajab. Itu doa yang paling pantas untuk Allah terima dan Allah kabulkan. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan berdoa sebelum salam. Rasul masuk, rupanya baginda Rasul melihat seorang laki-laki di penghujung tasyahud, dia berdoa. Ini Rasul, Allah ilhamkan kepada Rasul apa yang dia doakan. Dia mengatakan, Allahumma inni as'aluk, ya Allah, aku memohon kepadamu
Ya Allah antal ahadus samad, engkau yang maha ahad, maha esa, dan engkau itu yang maha samad, tempat bergantung segalanya. Lam talid wa lam tulad, engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun laka kufuwan ahad, dan tidak ada yang semisal denganmu. Kita lihat ini mukaddimah doa. Beliau melakukan berbagai macam asbab dikabulkan doa. Memuji Allah, dan tidak ada yang patut kita memuji Allah selain dengan nama-nama Allah husna dan sifatnya yang ula. Kemudian beliau baru mengatakan, antaghfira li dhunubi fa antal ghafurur rahim, hendaknya engkau mengampuni dosaku, karena engkau itu maha pengampun dan maha pengasih. Rasul ketika masuk, beliau langsung mengatakan ghufira lahu, ghufira lahu, ghufira lahu. Ini hamba ini sudah diampuni, hamba ini sudah diampuni. 3 kali beliau mengulangi, hamba ini sudah diampuni. Para ulama berselisih tentang hukumnya, apakah ini muqaddimah doa dengan kul huwallahu ahad sampai akhir ini hanya untuk doa istighfar ataupun untuk semua doa? Tentunya untuk semua doa. Jadi kalau kita mau berdoa, mulai dengan ya Allah, ya Allah antal ahad, ya Allah antas samad, lam talid wa lam tulad wa lam yakun laka kufuwan ahad. Baru panjatkan doa kepada Allah. Anda sudah memuji Allah dengan pujian yang paling layak untuk Allah, Al-Ahad dan As-Samad. Kemudian Anda sudah menafikan kedustaan-kedustaan yang dinisbatkan kepada Allah. Lam yalid, tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Rasul langsung mengatakan ghufira lahu, ghufira lahu. Kalau Anda minta rezeki, diberikan rezekinya, diberikan rezekinya, diberikan rezekinya. Kalau Anda minta keilmuan, dibuka keilmuan Allah, dibuka ilmunya, dibuka ilmunya, dibuka ilmunya. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alasan kenapa kita selalu harus mempelajari nama dan sifat Allah, karena itu makin memperkenalkan kita dengan Allah, dan kita punya media untuk memohon kepada Allah. Kita punya wasilat untuk memohon kepada Allah. Ini surat Al-Ikhlas, ta'dilu sulus Al-Quran. Yang selama ini kita pelajari surat yang kata baginda Rasul itu ta'dilu sulus Al-Quran. Dia pahalanya bagaikan orang membaca sepertiga Al-Quran. 3 kali kita ulangi, bagaikan orang membaca Al-Quran secara menyeluruh. Itu pahalanya, dan tidak bisa diposisikan sebagai keseluruhan Al-Quran. Ini harus kita bedakan. Pahalanya seperti membaca Quran sempurna, tapi tidak bisa kita posisikan Al-Ikhlas 3 kali seperti Al-Quran sempurna. Buktinya ketika kita salat, syarat salat, salah satu rukun salat itu, dan tidak ada salat tanpanya, membaca Al-Fatihah. Boleh tidak kita membaca kulhu 3 kali kemudian kita tidak perlu membaca Al-Fatihah karena kita sudah membaca satu Quran secara menyeluruh? Tidak boleh. Pahalanya sepertiga Quran, 3 kali kita ulangi sempurna pahala membaca Al-Quran, tapi tidak diposisikan sebagai Al-Quran secara sempurna. Ini beda dia, harus kita bedakan. Sama teknya dengan hadis yang lain, hadis Imam Bukhari. Baginda Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu cuma yang kita katakan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, faka'annama a'taqa raqabatan min bani Ismail. Dia bagaikan sudah memerdekakan seorang budak dari bani Ismail, anaknya Nabiullah Ismail. Simple sekali kalimatnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sekali anda ucapkan, bagaikan anda merdekakan 4 budak dari anak Bani Ismail.
Maaf cakap, kalau kita menggauli isteri di bulan Ramadan, kafaratnya memerdekakan budak. Tidak cukup anda membaca la ilaha illallah. Ini pahalanya. Pahalanya seperti memerdekakan 4 budak. Tapi untuk kafarat memerdekakan budak tidak bisa. Sama seperti Al-Ikhlas, pahalanya sepertiga Al-Quran. 3 kali anda ulangi, anda akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran secara menyeluruh. Tapi tidak diposisikan sebagai Al-Quran secara menyeluruh. Surat yang kita pelajari selama ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu surat yang digunakan oleh baginda Rasul di setiap malam harinya untuk meru'yah badannya. Rasul kata Aisyah, ketika tiba penghujung malam, selepas beliau membacakan doa yang Allah syariatkan untuknya berdoa seketika penghujung malam, kemudian baginda Rasul membaca Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, membaca Qul a'udzu birabbin nas, kemudian nafatha ala yadayhi. An-nafas, nafas itu cuma meniup tanpa keluar air liur. Ini ada tingkatan dalam bahasa Arab, nafas itu tingkatan terendah daripada meludah. Kalau sudah keluar sedikit, sudah menjadi tafal. Nanti kita punya hadis, ketika syaitan membuat kita syubhat siapa menciptakan Allah, tafal. Itu sebelah kiri, kita ludah sedikit keluar air lidur, tafal. Kalau keluarnya banyak busak, jadi kalau keluar air lidurnya banyak busak. Tapi ini nafas. 3 kali kita baca, kemudian nafas. Baginda Rasul mengusap dari ujung kepalanya dan semua jangkauan yang bisa dijangkau oleh tangannya. Aisyah mengatakan, walamma maritu walamma ashtaki fa amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Dan suatu ketika aku dalam kondisi tidak sehat, kemudian baginda Rasul memerintahkanku untuk meru'yah dengan yang beliau lakukan tersebut. Ini kita lihat rupanya dalam kehidupan baginda Rasul tidak pernah terpisah dengan Al-Ikhlas. Zikir subuh, zikir pagi, zikir petang, mau tidurnya, salat witirnya di penghujung tidurnya, tidak pernah terpisah dengan Al-Ikhlas. Ini semua jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau menunjukkan sesuatu, menunjukkan besar sekali fadilah yang sudah Allah titipkan dalam surat Al-Ikhlas. Kita pahami artinya, kita pahami sifat Allah yang Allah khususkan ketika ingin mengenalkan dirinya. Allah khususkan dengan cuma 2 sifat, Ahad, As-Samad. Ini 2 sifat ketuhanan. Tidak bingung kita mengenal Tuhan. Yang penting anda tahu Allah itu punya sifat ahadiyah, Allah punya sifat somadiyah. Saya beberapa kali membaca buku-buku orientalis itu tentang Tuhan. Bingung mereka. Buku tebal 300-an, tapi ketika kita baca kita tidak tahu Tuhan itu seperti apa. Tebal 300 halaman tapi kita belum tahu Tuhan itu seperti apa. Judulnya Tuhan, Ilah. Allah ketika ingin memperkenalkan apa itu Tuhan, seperti apa Tuhan, Allah cukup memperkenalkan dengan 2 sifat. Qul huwallah. Jadi katakan, bukan cuma lisanmu, jiwamu, fitrahmu, imajinasimu, semuanya harus mengatakan Allah ahadun, Allah as-samad. Ini Allah tunggal, tidak ada yang serupa dengannya, dan Allah itu semua makhluknya bergantung kepadanya, dan Allah tidak pernah butuh kepada makhluknya. Itu saja sudah memperkenalkan kita, ini sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali dimiliki oleh Tuhan. Kemarin kita perhatikan, Allah ingin menegaskan, rupanya ada ocehan-ocehan kedustaan terhadap Allah. Kemudian Allah mengatakan, lam yalid wa lam yulad. Anak dan bapa itu sifat kekurangan bagi Allah. Maka Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berbeda dengan kita. Bapa dan anak itu sifat kesempurnaan bagi kita. Maka Allah bersumpah di dalam surah, la uqsimu bihadzal balad, surat Al-Balad, wa walidin wa ma walad. Demi bapa dan apa yang dilahirkan darinya, anaknya.
demi bapa dan anak. Allah bersumpah. Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Bagi kita keberadaan bapa dan keberadaan anak itu sebuah keagungan, sebuah kesempurnaan, tapi tidak bagi Allah, karena Allah tidak butuh apapun dari makhluknya. Saya menariknya di situ, Allah bersumpah dengan walid, bukan bersumpah dengan ibu. Bersumpah dengan bapa, walidu wa ma walad, dan anak. Kita sering kalau sudah berbicara anak itu urusan ibu, urusan kita. Agama mereka urusan kita. Jangan cuma nafkah zahiriyah yang kita cukupkan untuk anak kita, tapi nafkah batiniyah untuk anak tidak pernah kita cukupkan. Kita kaji Al-Quran Bapak, rupanya dialog seorang bapa dengan anaknya itu 14 kali dalam Al-Quran, dalam 9 surat yang berbeda. Dialog seorang ibu dengan anaknya cuma 2 kali dalam Al-Quran. Kalau saya tanyakan bapak di rumah, lebih banyak yang berbicara dengan anak, bapak atau ibu? Siapa? Ibu. Artinya kita sudah menyelesaikan konsep Al-Quran dalam berinteraksi dengan anak. Ibu yang kata orang psikologi itu harus mengeluarkan setiap hari 24.000 kalimat, semuanya dikeluarkan untuk anak, dan anak itu menganggap hal itu membosankan. Kita dalam ilmu psikologi cukup 17.000 kita keluarkan tiap hari, dan itu semuanya kita habiskan di luar, dan tidak punya kalimat-kalimat itu untuk anak kita di rumah. Apalagi kami para penceramah, keluar ini sudah sekian ribu kalimat. Pulang ke rumah, jangankan dengan anak, dengan istri pun kita tidak sempat berbicara. Sudah habis kosakata kita. Allah bersumpah bapa, walid wa ma walad. Kesempurnaan untuk anak ketika dia memiliki bapaknya. Walid wa ma walad. Interaksi, perbaiki lagi, perbaiki. Dialog, hiwar. Semua konsep 14 kali dalam Al-Quran, dalam 9 surat yang berbeda. Dialog bapa dengan anak, itu semua bentuk dialognya hiwar, dialog. Bukan perintah, bukan larangan, tapi itu hiwar, dialog. Dialog itu bukan jidal, bukan berdebat. Kalau debat, saya punya bukti, punya argumen, saya harus kuatkan, harus saya menangkan. Dialog itu Anda tidak berkeinginan untuk memenangkan argumen Anda. Pernah tidak kita lakukan demikian? Tidak pernah. Kita punya telinga, tapi pernah kita sempatkan untuk mendengar dari anak kita? Tidak pernah. Semuanya kita limpahkan kepada mereka, ibu-ibu yang ada di rumah. Walid wa ma walad. Sifat kesempurnaan. Tapi bagi Allah ini sifat kekurangan. Lam yalid wa lam yulad. Mereka berinteraksi dengan Allah dengan interaksi yang salah, menyematkan kepada Allah sifat-sifat kekurangan, dan kita jangan. Kemudian Allah mengakhirkan firman terakhir, yang pastinya ini kajian terakhir kita sebelum Ramadan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini banyak bacaan dalam ilmu qiraah, boleh kita membaca kufuwan ahad, kuf'an ahad, walam yakul lahu kuf'an ahad. Boleh kita membaca walam yakul lahu kuf'an ahad, yang tidak ada kufwan ahad. Ini yang sering kita baca itu kufwan ahad, itu enggak ada dalam ilmu qiraah. Walam yakul lahu kufwan ahad, salah. Kufwan ahad, atau boleh kuf'an ahad atau kufu'an ahad, yang memiliki arti yang sama. Nadhirun, masilun, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Ini kalau kita tanyakan, coba bapak baca qul huwallahu ahad, seringnya saya mendengar kufwan. Jadi kufwan, padahal ayatnya kufuwan. Kecuali Anda ganti waw itu dengan an. Ada qiraah dari qiraah yang 9, diperbolehkan kita membacanya kuf'an ahad, ataupun didhammahkan tengahnya, tidak ada masalah, kufu'an ahad. Baik dengan saktah sebelum atau saktah setelahnya, semuanya boleh. Kufuwan tidak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
tidak ada yang sekufu dengan Allah. Jangan berbicara tentang Allah. Ada Allah yang lain, yang mau sekufu pun tidak ada. Tidak ada. Pernah saya membaca itu satu buku teologi barat. Mereka seolah-olah ingin membuat pendekatan, kalau alam semesta ini punya Tuhan dan akan ada alam semesta yang lain dan punya Tuhan yang lain. Ini lam yakun lahu kufuwan ahad, enggak ada. Allah ahad, Allah as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada. Mendekati pun tidak ada. Ini cara kita berinteraksi dengan nama Allah. Saya terlihat pernyataan Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, itu pengarang kitab Adwaul Bayan, kitab tafsir terbaik yang menafsirkan Quran dengan Quran. Beliau membuat pernyataan mengatakan, kalau kita berinteraksi dengan nama Allah dan dengan sifat Allah itu dengan interaksi al-ikhlas, kita tidak pernah salah dalam pembahasan asma dan sifat Allah. Mulai interaksinya dengan melakukan tanzih Allah min musyabahatil makhlukin, sucikan Allah dari perumpamaan makhluknya. Kadangkala nama sifat itu sama, tapi sifatnya tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Ini ayatnya, kita tanzih. Sucikan Allah. Tidak ada yang serupa pun dengannya, syai'. Sesuatu pun tidak ada. Wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Kita punya pendengaran, kita punya penglihatan, tapi pendengaran dan penglihatan kita itu tidak sama dengan pendengaran dan penglihatannya Allah. Jangan karena kita punya, kita nafikan. Saya punya penglihatan, artinya Allah tidak layak punya penglihatan. Penglihatan itu punya makhluk. Jangan demikian. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha melihat dan Allah itu maha mendengar. Namanya sama, mendengar, melihat, tapi hakikatnya tidak sama. Ini pola kita berinteraksi. Jadi semua sifat Allah demikian, semua perbuatan Allah demikian, semua nama Allah demikian. Bisa sama, tapi tidak sama. Jadi jangan karena kita juga melakukan, ketika Allah mengatakan melakukan untuk dirinya sendiri, kemudian kita nafikan. Ini tidak boleh. Tanzih. Sucikan Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nama Allah itu punya sifat ketinggian. Sifat Allah punya sifat ketinggian. Sucikan. Jauhkan dari semua bentuk pentakwilan yang bisa mengurangi kesucian Allah. Jauhkan semua kenafian yang mengurangi kesucian Allah. Sucikan. Maka ketika turun ayat itu, baginda Rasul langsung setiap sujud beliau berdoa dalam sujudnya, Subhana Rabbiyal A'la. Turun firman Allah, Sabbihisma Rabbikal A'la. Sucikan Tuhanmu, Subhana Rabbiyal A'la. Jangan orang-orang meyakini kalau kita sujud Allah itu sudah di bawah. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Sujud ke tanah, tapi Allah itu maha tinggi. Ini cara kita berinteraksi. Maka beliau mengatakan itu interaksi yang terbaik dengan nama dan sifat Allah, itu interaksi surat Al-Ikhlas. Laisa wa lam yakun lahu kufuwan. Jangan pernah berfikir Allah itu serupa dengan makhluknya ataupun menyerupai makhluknya. Tidak ada yang menyerupai. Tidak ada yang menyerupai. Bagaimana dengan yang semisal dengan Allah? Yang ingin menyerupai saja tidak ada. Bagaimana dengan yang semisal? Saya dulu pernah ditanyakan salah satu mahasiswa, Allah itu Ustaz Qadiru ala kulli syai', bisa melakukan segalanya. Bisa tidak Allah menciptakan Tuhan selain dirinya? Allah kan mampu. Kenapa Allah tidak menciptakan saja Tuhan satu lagi, ya, bagi-bagi tugas, lebih meringankan? Bisa tidak? Saya mengatakan ini logika yang cacat. Kalau ini diciptakan bukan Tuhan, makhluk diciptakan. Mana bisa Tuhan itu yang diciptakan?
Makhlukun artinya diciptakan. Ini logikanya catat. Tapi Allah mampu segalanya. Ini tidak berhubungan dengan kemampuan, karena ada istihala lidatihi wa lighairihi, kemustahilan karena lainnya mustahil. Pintu sudah terbuka, Anda suruh buka lagi, itu tidak berhubungan dengan kemampuan. Tidak bisa Anda katakan Anda lemah sekali, itu pintu saja tidak Anda bisa buka, padahal pintunya sudah terbuka. Mustahil Allah akan menciptakan Tuhan selainnya. Lau kana fihi ma alihatan la fasadatan, kalau sekiranya punya dua Tuhan maka akan rusak tatanan segalanya. Saya ingin si fulan mati, yang satu lagi mengatakan saya belum menginginkan si fulan untuk mati. Rusak tatanan. Ahad, Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini beliau mengatakan, kalau Anda membuat landasan beriman terhadap nama dan sifat Allah dengan 3 landasan. Landasan pertama, tanzih, sucikan Allah dari semua perumpamaan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Landasan kedua, sematkan kepada Allah nama dan sifat yang Allah dan Rasul sematkan untuk dirinya. Jadi Ahad, As-Samad sebelumnya. Jangan dari kita, karena kita tidak bisa menggambarkan Allah dengan sifat kesempurnaan karena keterbatasan yang kita miliki. Itu dulu pernah viral, ada ustaz yang menamakan judul ceramahnya Allah yang Maha Keren. Ini kira-kira cocok tidak Allah kita namakan dengan keren? Ini keterbatasan kita. Padahal nama Allah itu nama kesempurnaan, tidak ada celah sedikit pun kekurangan. Jadi kembali lagi kita, saya pernah membuka itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya cari arti keren. Rupanya di antara arti keren itu egois, enggak layak untuk Allah. Di antara arti keren itu sesuatu yang tidak keren pada hakikatnya, kemudian kita sematkan sesuatu yang lain dari luarnya, kemudian dia jadi keren. Orang kampung datang ke kota mengenakan pakaian kota, fashionnya kota, fashion modern, kemudian dia jadi keren. Keren itu butuh untuk sesuatu luar untuk jadi keren, itu tidak layak untuk Allah. Maka cara kita selamat, jangan namakan Allah, jangan sifatkan Allah kecuali dengan nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya mensematkan untuk dirinya. Antum a'lamu amillah. Allah bertanya kepada kita, kalian yang lebih tahu tentang Allah ataupun Allah? Allah. Maka kita tidak bisa mengatakan nama untuk Allah kecuali nama yang Allah katakan. Allah katakan dalam Al-Quran 81 nama. Baginda Rasul menambah nama-namanya 18 nama. Akhirnya para ulama mengumpulkan 99 nama. Itu bukan semuanya dalam Al-Quran. Satu murid saya dulu mencari, Ustaz 99 nama dari Al-Quran, saya capek itu cari, nggak dapat 99. Tidak dapat. 81 itu Al-Quran, 18 itu sunnah baginda Rasul, 99 nama. Ini yang Allah namakan kita namakan, Allah sifatkan kita sifatkan. Tanzih, kemudian kita tetapkan yang paling layak untuk Allah, dan Allah yang paling tahu apa yang layak untuk Allah. Kemudian beliau mengatakan langkah ketiganya, kalau itu dua sudah kita berhasil melakukan, langkah ketiganya qat'ut tama, jangan pernah melampaui batas dalam berfikir seperti apa kaifiat dan hakikat Allah. Jadi jangan kita berfikir, kalau kita berfikir konyol, oh ini tidak bisa untuk Allah karena Allah demikian. Ini logika kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Rasul membuat perumpamaan, kalau segalanya ini dibandingkan dengan kursinya Allah, ini tidak sebanding kecuali seperti satu cincin Anda lempar di tengah padang pasir yang luas. Kalau ini semuanya dibandingkan dengan itu semua makhluk Allah, dibandingkan dengan arasnya Allah, bahkan itu tidak sebanding seperti satu cincin Anda lempar di padang pasir yang luas. Bagaimana dengan Allah? Jadi jangan kita membuat khayalan-khayalan, apalagi bentuk pentasbihan seperti dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Allah panjangnya 40 sekian meter, lebarnya sekian meter. Ini dari mana? Allahu Akbar, Subhanallah, Maha suci Allah.
dari semua kedustaan, dari semua penafian-penafian. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Sifat Allah sifat kesempurnaan. Maka Rasul mengatakan man ahsaha dakhala jannah. 99 nama Allah, dan setiap nama Allah itu punya kandungan sifat. Kalau Anda mengetahuinya, mengimaninya dan melakukan dengan konsekuensinya, Anda masuk syurga. Bahkan tidak butuh 99, satu saja sudah cukup untuk kita jadi saleh. Ambil nama Allah Al-Alim. Alim punya sifat ilmu. Allah Maha mengetahui. Kemudian kita mengatakan ilmu Allah itu ilmu mutlak, ilmu paling sempurna. Kita punya ilmu tapi ilmu keterbatasan. Allah punya ilmu kesempurnaan. Semuanya Allah tahu. Wa ya'lamu ma fi sudur. Yang kalian simpan di hati kalian semuanya Allah tahu. Kita duduk di majlis ilmu, majlis zikir demikian seperti ini. Wajahnya semuanya melihat ustaz tapi pikirannya berbeda-beda. Yang baca ustaz napah takai singit bacut, yang peci singit bacut. Allah ya'lamu ma fis sudur. Semua yang kita simpan di hati kita itu Allah tahu. Berani kita berbuat maksiat kepada Allah kalau kita tahu Allah itu tahu. Satu nama sudah cukup menjadi kita saleh. Dulu di awal Islam, wa im tubdu ma fi anfusikum aw yang kalian nampakkan, yang kalian sembunyikan, semuanya Allah tahu. Para sahabat datang kepada baginda, ya Rasulullah, lan nutik, kami tidak mampu ini tidak mampu. Semuanya dihisap kami tidak mampu. Yang kami sembunyikan pun dihisap kami tidak mampu. Baginda Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, kenapa kalian seperti kaumnya Musa? Sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak patuh. Qulu sami'na wa ata'na, katakan kami dengar kami patuh. Mampu tidak mampu, katakan. Rupanya Allah kasihan dengan umat ini. Allah turunkan ayat di penghujung surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada kita kecuali apa yang kita mampu. Kemudian Allah cuma menghisap kita yang kita keluarkan dari lisan kita. Yang kita sembunyikan di jiwa dan hati kita, Allah tidak menghisap. Allah angkat. Yang tadinya dihisap jadi tidak dihisap. Kalau ini dihisap Pak, seperti apa kita? Yang keluar saja dihisap masih berat yang buruk, apalagi kalau ini dihisap. Ini yang kita simpan dari itu. Lihat orang dengan kedengkian, lihat orang dengan pandangan permusuhan. Kalau ini Allah hisap, Allah Ibn Mubarak mengatakan, Allah sayang dengan kita, Allah tutupi kelemahan dan kekurangan kita. Kalau Allah buka hijab kekurangan kita, kita tidak berani keluar dari rumah kita. Saya tidak berani berduduk dan berada di hadapan Bapak Ibu. Kalau Allah singkap, Allah masih sayang pada kita. Allah tutupi. Sampai saatnya di hari kiamat, dalam hadis munajat Imam Bukhari, Allah mengatakan, bukankah kamu yang melakukan ini? Kita tertunduk dalam kondisi lesu. Ya, ya. Bukankah kamu yang melakukan ini? Iya. Kemudian Allah mengatakan, satartu laka fid dunya, aku tutupi, sembunyikan kelakuanmu dari makhluk-makhlukku di dunia, dan sekarang aku ampuni. Itu rahmat kasih sayang Allah. Lam yakul lahu kufuwan. Jadi cara berinteraksi, ambil saja satu nama Allah, lihat sifat kandungannya, kemudian pahami dengan sebenar-benarnya, dan kita yakini kalau dia berefek, objek kita yakini sesuai dengan efeknya. Dan itu sifat kesempurnaan. Kita jadi hamba yang kuat, tidak bergantung kepada makhluk. Tempat kita bergantung cuma Allah As-Samad. Butuh rezeki, tempat kita bergantung cuma Allah Ar-Razzaq. Kita kuat, kita tidak jadi hamba yang lemah, jadi mukmin yang qawi, yang kuat. Ini kalau kita pahami, Ar-Razzaq yang punya rezeki itu cuma Allah. Uang tidak ada di tangan, tetapi kita yakin di sisi Allah tidak kurang rezekinya. Setiap hari berapa nafkah dan rezeki yang sudah diberikan, tapi itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan dan kekuasaan Allah. Itu dalam kisah Israiliyat, pernah suatu kali Sulaiman alaihissalam sebagai raja yang adidaya, yang punya segalanya, meminta izin kepada Allah untuk memberikan rezeki sekali untuk makhluknya Allah.
bengahnya baba rezeki balun. Dikumpulkan semuanya, sudah siap dengan segala hidangan, semua makanan sudah dikumpulkan. Allah cuma mengirim satu makhluk, hutnya, ikan hiunya, dan semuanya dilunaskan. Sulaiman tersungkur kemudian bersyukur. Kisah Israelia. Tapi Allah itu Razzaq. Jadi kalau kita pahami nama Allah, kita pahami di situ ada kandungan sifat yang harus kita imani. Kalau sifat itu punya makna yang berefek, efeknya juga kita harus mengimani. Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Artinya Allah akan mengampuni ketika kita meminta permohonan dan pengampunan-Nya. Itu harus kita imani juga. Jangan cuma sebatas kita imani Allah itu Maha Pengampun. Kita harus mengimani Allah akan mengampuni ketika kita memohon pengampunan. Mendekati Ramadan, tentunya tidak ada yang paling layak kita lakukan kecuali bertobat kepada Allah. Bertobat. Kalau tidak, kita tidak siap dengan masuknya bulan Ramadan. Bertobat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.